Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, tentunya kita akan selalu menyuarakan kebenaran nih, melawan kezoliman dari parah buzzer sebelah itu. Nah, kemarin tentunya kita sama-sama tahu nih, kubu Om Roy Suryo CS baru saja menghadiri undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Dan tentunya ada yang tak kalah mencuri perhatian. Tentunya pernyataan dari yang kemarin yang permasalahkan ijazah Pak Jokowi. Kakek Egy Sujana katanya tantang Pak Jokowi tunjukkan ijazah. Kalau ada, saya minta maaf dan kasus ditutup. Parah, setelah selesai menghina orang, menghujat orang, mencaci orang, bahkan kalau menurut saya menghasut orang seenaknya saja. Emang real muka tembok. Contohnya saja seperti hari ini. Tentunya kalian sudah tahu kan, untuk kelompok yang itu lagi-lagi miris pokoknya, menggeruduk UGM, mengganggu aktivitas adik-adik mahasiswa ingin belajar. Pokoknya ya inilah kelompok yang memaksakan kehendak. Dan ya semua ini ya memang betul kalau kata pengacara Pak Joko Widodo. Mereka ini sebenarnya ingin mengkriminalisasi Pak Joko Widodo. Ya bisa kita lihat dari kemarin. Sekelas institusi Polri pun juga mereka intervensi. Bayangkan kalau tidak sesuai dengan kenyataan mereka, ya mereka cari-cari kesalahan yang lainnya. Mereka cari untuk mencari pembenaran dari pernyataan mereka. Jadi sebenarnya mereka ini bukan mencari kebenaran, sudah kelihatan betul. Dan sekali lagi, masalah ijazah ini tidak ada urgennya, tidak ada manfaatnya kepada masyarakat Indonesia ketimbang yang kemarin. Kita tahu kan ada sekelompok masyarakat yang turun ke jalan demo menuntut anggota DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Nah, yang kayak gitu tuh pasti masyarakat mendukung dan ada dampaknya pada masyarakat Indonesia dan ada dampaknya juga untuk kemajuan bangsa dan negara ini ketimbang masalah ijazah. Dan yang lebih ngawurnya lagi ya kelompok ini ya seperti kata Om Roy Suryo kemarin yang katanya akan menjanjikan dan mendatangkan 1000 alumni UGM. Jangankan 1000, satu lokal pun saya rasa nggak nyampe. Pokoknya waduh, pokoknya sedih sih, miris. Sampai ya tuntutannya ya kalau saya lihat sangat ngawur, tak jelas. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, polemik yang ada di publik, di masyarakat jelas bahwa semakin hari semakin terang benderang bagaimana status ijazah Pak Jokowi. Nah, apa sih sebenarnya prestasi kakek-kakek ini? Apa mereka pernah kira-kira mengharumkan UGM seperti Pak Joko Widodo? Karena itu, kita pada hari ini sama teman-teman di Rel Agama dan juga teman-teman yang elemen lain yang mendukung kejelasan status ijazah Pak Jokowi menuntut pada pihak Gajah Mada dan juga pada pihak Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazah beliau bukan ijazah abal-abal. Dan hari ini juga nanti kita akan mengadakan pertama bahwa deklarasi pernyataan sikap, satu, kedua nanti jumpa pers. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terakhir saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Aduh, nggak ada isinya ya Allah. Dan juga teman-teman pers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sasongko, alumni UGM, masuk 76, lulus 83. Fakultas Arsitektur UGM. Masih Fakultas apa? Oh, biologi. Saya mau menyampaikan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah salam. Itu tuntunan Islam. Tahu, kayak tahu. Kalau kita ketemu saudara itu salam, kita doakan saudara kita. Nggak usah nanya how you today, nggak usah nanya hari ini bagaimana kabarmu. Itu condong bohong. Sehingga uang UGM saya minta jujur. Sudah dituntun oleh Allah. Kita ketemu saudara itu mendoakan Assalamualaikum. Nggak usah nanya kerja di mana, gajimu berapa, anakmu berapa, nggak usah nanya. Ya Allah, ngawur. Itu condong bohong. Kalau orang bohong, lulusan UGM kok bohong, itu artinya belum ngerti, belum paham Islam. Nek ngakuni Islam, itu namanya Islam bohong. Kalau beli jasa ya beli yang asli, jangan beli yang tidak asli, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mewakili warga Jogja yang cinta kejujuran, kebenaran, menuntut pihak UGM bertindak dan berlaku jujur atas masalah ijazah yang diduga palsu.
Setuju? Setuju? Siap bergerak? Siap bergerak? Seluruh elemen alumni UGM, saya harap dari Sabang sampai Merauke berkoordinasi untuk melakukan Dari Sabang sampai Merauke. koordinasi dan melakukan langkah yang serupa ini. Kemudian baru nanti kita akan bergerak untuk bersama-sama dalam langkah yang bersatu untuk tetap menegakkan kejujuran dan kebenaran. Siap? Siap melaksanakan? Janjimu saya tagih dari warga Jogja. Siap? Saya tagih benar-benar ini agar supaya marwah UGM tetap tertinggi, UGM tetap menjadi UGM fakultas dan UGM menjadi universitas yang terhormat. Itu yang kami harapkan dari warga Jogja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Roy Suryo dapat dari mana? Makhluk-makhluk unik. selamat siang. Salam sehat, senyum bahagia untuk semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Meskipun ada ganjalan-ganjalan dalam pikiran kita yang saat ini kita suarakan. Kehadiran kita di sini, Rela Agama Bergerak, teman-teman alumni lintas angkatan dan lintas fakultas jurusan hadir ke sini sebetulnya sederhana, hanya menuntut adanya satu kejujuran atas kebohongan yang jelas atas isu yang liar sejauh ini terkait dengan ijazah yang Joko Widodo. Jadi sekali lagi intinya teman-teman di sini Rela Agama Bergerak menuntut kejujuran, keterbukaan, klarifikasi untuk mau Sudah, kayak diklarifikasi ya Allah. membuka kepada teman-teman yang saat ini mempermasalahkan. Jadi jangan takut difoto, apalagi Pak Jokowi sendiri sering suka difoto. Ya, biarin ijazahnya difoto. Kalau ada yang tanya, ya tunjukkan. Kalau ada yang pengen pegang, ya biar saja pegang. Ya, jadi dalam waktu dekat mudah-mudahan segera gelar perkara ataupun sehingga bisa mewakili itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bukan dari alumni tunjuk jari. Silakan sekali lagi yang bukan dari alumni tunjuk jari. Fakta membuktikan teman-teman, mereka tidak kami undang. Mereka peduli. Ya kami tahu itu fakta membuktikan mereka adalah anak buah Tarwiyah. Sama sekali mereka tidak kami undang. Tolong catat baik-baik. Saya tidak ingin membaca dan mendengar dari siapapun aksi Rela Agama Bergerak ditunda. Inilah wujud ternak lapar itu. Sekali lagi, kami tidak pernah mendikte, kami hanya mengingatkan norma, proses dan prosedur, dan kebetulan kami memohon ditindaklanjuti. Nggak ada masalah kan? Bukan Anda saja yang bukan KP Norma tapi ya. Nah, enggak, bukan Anda saja mengingatkan norma, tapi Pak Norman juga. Nah, ya, Oh, Pak Norman juga. Nih, jadi nggak dikte Pak Norman, dan itu juga ditindaklanjuti kok oleh polisi, artinya Kalau maunya mereka itu diulur-ulur. Gitu. Iya. Kalau bisa Biar apa? Biar Untuk apa? apa? Biar apa? Untuk apa, Pak? biar polisi ini goyah. Jadi kelihatannya polisi ini kelihatan mau dipengaruhi secara politik. Oh. Oke. Koridor hukum ini nggak dilaksanakan, makanya bilang lamban ini. Oke. Polisi ini kan penegak hukum. Koridor hukum dilaksanakan dong. Ini udah 2 bulan. Katanya sudah 50 sudah diperiksa. Ya. Hasilnya mana? Ini rakyat yang bertanya. Ya tapi kan prosesnya kan periksa dulu, Bung. panggil dulu. Semua. Jangan hantam promo, Oh, Pak tidak. Norman. Kita sesuai dengan SAP-nya. Kita juga nggak tahu. Dari kelompok mereka pasti mengulur-ngulur. Kalau bisa dicari-cari lagi. Ya Kenapa? kan?
Jadi pengen peradilan di luar persidangan gitu. Mereka mau ngatur begitu. Aturan mereka mau seperti Gitu ya, Mas Ahmad? Pengen ya? Oh, paham bener suasana Jadi kebatinan dan kami gaya-gaya dulu, itu kami pengen seperti cepat itu. saudara Jokowi disidangkan, lalu dibuktikan di dalam persidangan ijazahnya asli atau tidak. Minimal ditunjukkan pada masyarakat, ini loh jasaku asli, gitu. Minimal itu. Anda setuju nggak kalau ini dipercepat? Ya, dipercepat setuju. Setuju ya? Setuju, justru kami mengajukan gelar perkara Pertanyaan saya, khusus untuk mempercepat. besok itu apa? Besok gelar perkara khusus berkaitan dengan hasil yang sudah ditentukan oleh Baraskrim. Versi kalian atau versi polisi? Versi polisi, karena kami hanya diundang. Bukan pengacara ini mah, provokator. Kan rumahnya polisi, Pak. Iya, enggak. Rumahnya penyelenggara polisi. Iya. Dan mohon maaf, polisi kita itu adalah penegak hukum yang independen. Jangan kemudian dinarasikan terpengaruh. Kami cuma ngomong, nggak ditindaklanjuti juga nggak ada masalah. Tapi seakan-akan gitu. dengan polisi yang berhati-hati saat ini, Anda kayaknya hati-hati benar. Memang harus begitu. Norma harus diperhatikan. Karena apa? Polisi kerja itu pertanggungjawabannya kepada rakyat. Jadi Anda happy nih? Loh, bukan masalah happy. Inilah proses dan prosedur hukum yang seharusnya dijalankan. Sudah sesuai, ini bukan Pak masalah happy Nurman. unhappy. Jangan bukan. kemudian salahkan juga, cari-cari Sudahlah, loh. saya tahu mereka-mereka inilah. Siapa maksudnya mereka ini? Iya, ini kelompoknya si Roy Suryo nih. Itu pengacara di sebelah. Iya, udahlah, saya tahu Saya lah mereka klarifikasi ini. nggak? Hah? Saya klarifikasi nggak? Saya tahu lah, jadi kita nggak bisa dibohongin, nggak bisa ditipu. Itu Pak, sebenarnya gampang, tinggal bawa aja, Selesaikan tunjukkan. secepat-cepatnya. Perlindungan kita adalah di kepolisian. Pandai pengacara. Pengacara Roy mancing emosi orang. Oke, itu gerbang akhir. Iya, gitu ya. kalau kepolisiannya kayak gini kita juga bingung. 2 bulan lebih loh. Pak Jokowi yang datang langsung sampai bawa ijazah ke sana. Ini kan terlalu. Oke. Polisi yang sekarang ini, Polda nggak punya target. Oh gitu. Iya, loh, bisa tahun depan. Jangan, Pak. Nah mana sini ngomong jangan. Ini baru bulan Sama apa kali, ini? Iya, Anda sendiri ngomong jangan. Arti kan minta dipercepat juga kan? Iya. Nah, sikap seperti inilah yang ditunggu oleh masyarakat. Kalau dibilang udah nggak ada bermasalah mereka, ya katakan polisi itu Oke. tuntas, Oke. biar clear semuanya. Dan saya kenapa begitu sampai ke Malaysia? Bukan takut, menghindari kesemuanya. Kalau kayak ditangkap, rentetannya semua pasti ditangkap, nggak mungkin enggak gitu loh. Betul kan Kapol? Ferry Amsari panik dan kelabakan begitu ditunjukkan aksi demo Indonesia Gelap itu dibiayai oleh koruptor. Dan koruptornya pun sudah tertangkap dan mengakui. Akhirnya Ferry Hamzah saat dibukakan fakta tersebut kelabakan, nggak bisa jawab dan hanya mengelak dan mengelak. Udah ketahuan kalau aksi-aksinya itu didanai oleh para koruptor. Akhirnya Pak Roy Suryo diperiksa polisi pada hari ini dan juga 5 rekan lainnya diperiksa polisi terkait laporan Jokowi soal pencemaran nama baik. Pak Roy Suryo menjelaskan kami tetap datang sesuai undangan karena undangan yang pertama kami memang sepakat tidak datang. Jadi memang undangan pertama itu Pak Roy Suryo sepakat sama timnya itu tidak datang karena kata Pak Roy Suryo undangan tersebut tidak jelas. Bukan mangkir. Lapornya siapa, pokoknya undangan tersebut tidak jelas. Dan undangan kedua ini baru jelas dan kami akan datang sesuai undangan tersebut. Dan Pak Roy Suryo menyatakan ada 85 pertanyaan untuk dirinya dan diselesaikan dengan cepat. Semoga aja kasus ini cepat selesai ya, karena menurutku ini kasus ini untuk mempermalukan negara kita ya, di mana mantan presiden terbaik Nah betul, mempermalukan negara kita. Parah tuh, kelewatan sudah. Indonesia dituduh pakai jasa palsu, dan semoga aja orang yang tuduh Pak Jokowi pakai jasa palsu, orang yang fitnah segera masuk di penjara. Coba pikirkan secara logika ya, Pak Jokowi itu 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, 2 kali presiden, masa pakai jasa palsu? Tidak mungkin kan? Yang aku harap dari tim penyidik dalam kasus ini adalah cepat selesaiin kasus ini dan siapa yang salah silakan dihukum gitu loh. Kalau misalnya kasus ini berlarut-larut tidak selesai-selesai, masa kita tidak malu gitu? Mantan presiden terbaik Indonesia yang dipuji-puji oleh negara maju malah difitnah, dituduh pakai ijazah palsu. Aku heran. Pada 5 Juli, jadi Jokowi ride dari Solo. Dapuranmu ki nek ngomong sing bener men, sing bener men, aja sembrono men. Selesai tak saduk pringsilanmu kowe men. Wong Pak Jokowi ki ning Medan nilai anake karo nilai putune kok muni raib saka Solo.
Biatukmu sempal kuwi. Kowe iki pancen dlogok jaran tenan kok men. Cangkeme congore iki nek urung diseseli lungkong ngono ngasih mukok-mukok ngono kae urung mingkem. Kayaknya kakek-kakek yang bergeruduk UGM temannya yang Amin Rais. Masalahnya sangka kata curiga saya. Dapuranmu apa kudu diponcot dhisik ngono ben kendang mingkem ngono cangkemmu iki. Pak Jokowi iki tilik anak putu ning Median kok mau padake raib dari Solo, raib dari Solo. Biatukmu kuwi amoh. Wong nek mbacot mbok ya aja sembrono. Sembrono men to kowe iki. Kowe iki nek kon fitnah wong kok jan nek ngomong kok werna-werna njaluk disaduk tenan pringsilanmu piye to kowe iki. Wis tuwek kok kakean cangkem. Wis tuwek ora usah kakean cangkem. Mikira kuwi lho nyawamu wis ning gulu, nyawamu wis ning ubun-ubun. Delok engkas modar. Senengane kakean cangkeme to kowe men. Tuwek ora ngeling matine kok malah kakean polahe kokan. Slot suwi harusnya perbanyak ibadah, bukan perbanyak fitnah. Tak idoni tenan cangkemmu men. Aku nek gregeten kowe slot suwi tak parani tak idoni cangkemmu tenan kowe men. Ben mukok sisane. Debyang bayi kok. Kowe iki dadi wong sing apik ngono ora iso to men kemen. Cangkem kok ndrojoh ae kokan. Wong wis tuwek mbok ngilingi, delok engkas modar, delok engkas dipatok. Wong kok ora tobat-tobat to kowe iki men, malah tambah saya ndodro to kowe men. Jan slot suwi tak idoni tenan kowe men, cangkeme. Wong kok senengane kok gawe ukara Wong iki mikir ana kuwi lho awakmu ki to, mikir ana. Ya delok engkas modar. Ya ngamal ngibadahmu sing apik. Tingkah lakumu. Ya congormu kuwi. Aja dina-dina gaweane mitnah wong Dapuranmu ki nek ra mitnah Pak Jokowi ora ngelek-elek. Pak Jokowi ngono ora mbadok apa piye to men? Jabang bayi kok gregeten aku selasuwi men karo kowe. Selasuwi tak idoni lak-lakanmu tenan kowe. Gregeten tenan aku kan. Tuwek kok tambah dadi kokan. Dilingke iki mbok yo ngerti. Nek wong nom ngomong kaya ngene iki to, kupinge goboke iki dirungokke. Aja malah kaya celeng tela-telo nek diseneni. Pokoknya mas-mas ini mewakili mayoritas suara rakyat. Kelakuanmu rambet. Ibu sebenarnya Pak Anies ini cita-citanya apa sih Bu? Waktu kecil Bu? Oh iya, waktu kecil ya macam-macam lah, maklum anak kecil. Suatu ketika ingin jadi tukang beca. Amin ya Allah, amin. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan. Dapat undangan kok dicuekin sama tentara Arab nis. Dilewatin sama tentara Arab. Jangan jujur mas. Jadi tamu kehormatan tuh gini nih, dikawal sama tentara Arab, bukan malah dicuekin. Nih Pak Jokowi juga jadi tamu kehormatan, dikawal sama tentara Arab, bukan malah dilewatin nih. Mas Anies, mulut sama kenyataan gak selaras. Tapi apapun yang dikatakan Anies, bagi pendukungnya adalah kebenaran. Betul. Kebenaran dari Zimbabwe paling. Bentar lagi si pendukung Anies pada komen, pada kepanasan mereka pasti. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam jikikis. Abang kenapa memilih pada posisi semacam die-hardnya, bempernya Pak Jokowi? Enggak juga memilih, saya hanya ingin meluruskan seperti saya bilang tadi, Klaus. Pak Jokowi ini kan orang baik. Ya, semua orang bilang, mana pemimpin-pemimpin dunia yang saya ketemu, selalu memuji beliau. Presiden World Bank itu, Jim Kim bilang ke saya, kalian beruntung punya presiden seperti Joko Widodo yang sederhana, humble, kerja, determinasi bagus, bisa melakukan koordinasi.
Nah, dengarkan nih. Paham juga ini ekonomi. Saya lihat teamwork kalian bagus, semua kalian lakukan dengan baik. Saya mau jadikan ini model kepada pemimpin-pemimpin negara-negara berkembang. Ini yang ngomong. Abang mengenal Pak Jokowi, saya dapat informasi jauh sebelum Pak Jokowi jadi wali kota. Saya dengar waktu Pak Jokowi jadi pengusaha ya. Bisa cerita sebentar, Pak? Ya, kami kenalan mungkin kira-kira berapa? 11 tahun lalu. Ya, belum tahu apa-apa. Ya, beliau punya furniture, ya saya punya perusahaan juga, kita bisa supply beliau, ya kita join lah. Dan dari dulu orang-orang tanya soal sembahyang, dari dulu kerja sembahyang dulu tuh. Beliau melaksanakan ibadah itu dengan baik kok. Jadi kalau udah waktunya sholat, ya di rumah saya misalnya beliau datang, kamu ketemu, tanya juga saya, ambil sajadahnya, ya wudhu, sholat ya selesai, nanti ngomong lagi kita. Jadi orang bilang begini begitu, yang saya tahu dari dulu begitu. Dan saya tidak berubah dari zaman saya kenal dulu sampai sekarang. Kerja keras dan tegas, berani. Kalau orang bilang nggak tegas, ngomong nggak tegas. Dan sebagai pengusaha cukup berhasil ya? Cukup berhasil menurut saya, dia punya usaha. Jadi kalau orang bilang berhubungan ke luar negeri, jadi beliau udah sering berhubungan jual barangnya ke Timur Tengah. Itu abang yang bantu membuka pasar luar negeri? Beliau sendiri. Ada. Terus datang ke abang dalam konteks apa? Ya memang kekurangan bahan kayu. Ya, saya punya kayu, ya saya jual ke beliau. Akhirnya kita bikin partneran lah. Jadi partnership berjalan dengan baik, nggak ada problem ya? Nggak ada. Itu yang mungkin menyebabkan Pak Jokowi sangat percaya abang. Ya, saya nggak tahu. Tapi kami punya mungkin, saya nggak tahu. Tapi saya punya hubungan sama Presiden, saya kira ya cukup lah. Saya tidak pernah klaim hubungan saya dekat sekali sama beliau. Tapi saya memang melihat Indonesia ini memang pantas dan memang sekarang ini figur seperti Pak Jokowi dulu. Nah, pokoknya saya teringat dengan visi Pak Jokowi dulu, yaitu tentang revolusi mental, membangun jiwa yang merdeka untuk menuju menjadi bangsa yang besar. Tapi kalau seperti ini, terutama untuk anak abah, kubu Om Roy CS yang selalu mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, ya betul kalau kata abang-abang itu tadi, ini tujuan dan niatnya ini lama-lama jadi mempermalukan bangsa sendiri, mempermalukan negara sendiri. Jadi ya sangat jauh dengan kata untuk revolusi mental. Dan sekali lagi lah, untuk kakek-kakek tadi mengatakan bahwa katanya gerakan mereka tidak ada yang mendanai, tidak ada apa itu yang mengendarai kepentingan yang terselubung, tidak ada. Tapi ya sekali lagi, akal sehat kami sangat susah untuk menerimanya. Masalahnya ya Senin, hari Selasa, besok, tiap hari Senin, Selasa, Rabu, terus saja demo. Masa iya kan anak suami terbengkalai di rumah? Saya rasa tak mungkin jika memang tidak ada penghasilan dari kegiatan tersebut. Nah, pokoknya sudah terlihat jelas lah, yang kalian serang hanya Pak Jokowi saja, tidak ada mantan presiden lain. Bahkan sampai mencari bahkan sampai mengada-ada, mencari pembenaran untuk dapat mendiskreditkan nama Pak Jokowi. Kalian bilang Pak Jokowi cawe-cawe, padahal Ibu Megawati, begitu juga Pak SBY setelah selesai menjadi presiden, tidak pulang ke rumahnya, tapi tetap di Jakarta menjadi ketua umum partai. Dan itu real cawe-cawe. Ketimbang Pak Jokowi pulang ke kampungnya, menyambut masyarakat yang terus berkunjung ke rumahnya, kalian malah bilang itu cawe-cawe. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalian terus mengatakan IKN mangkrak, padahal kita tahu ada loh yang mangkrak, tapi kalian diam. Pokoknya kelihatan betul lah, kalian hanya menyerang personal Pak Jokowi saja, sampai terus mencari kesana kemari, terus mencari pembenaran untuk selalu mendiskreditkan Pak Jokowi dan keluarga beliau. Pokoknya jelas ini, mereka ini sebenarnya ingin mengkriminalisasi Pak Jokowi. Dah, pokoknya nilai kalian sendiri dah. Saya akhiri, salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.